Halo Kartens, kembali lagi dengan saya Edi Susanto dari channel Kartens Auto Sound Jakarta. Nah, di belakang saya sini ada Toyota Alphard baru, yaitu yang tipe G. Jadi kita mau mulai unboxing produk-produk apa sih yang akan kita gunakan di sistem audio mobil Toyota Alphard tipe G ini. Yuk kita lihat. Kita akan mulai dari head unit. Head unit kita akan gunakan yang Sony Hi-Res, jadi RSX 3 GS9. Jadi ini adalah Hi-Res multimedia player, jadi bisa ngeplay file-file digital yang Hi-Res, yaitu misalnya DSD, FLAC, WAV, jadi semuanya bisa di-play dari sini. Jadi ada mini USB DAC-nya, terus ada USB-nya ada dua, jadi nanti bisa digunakan juga combine dengan hard disk, jadi udah bisa baca hard disk 2 tera ke atas juga udah bisa. Oke, dari head unit nanti kita akan processing lagi melalui prosesor. Nanti prosesornya kita akan gunakan yang Gadget DSP 48X, jadi ini 4 input, jadi 8 output. Nanti buat sistem depan tengah 3-way, depannya 2-way, jadi kita bikin all seat optimization, jadi untuk fokus di bagian tengah. Speakernya kita gunakan brand lawas, yaitu DIN Audio, jadi ini brand dari Denmark, ya udah hampir 40 tahun lebih. Jadi ini adalah produk sound quality, jadi speakernya sudah lama bermain di high end. Jadi ini nanti kita akan gunakan ini di bagian tengah. Jadi nanti ini woofernya termasuk full range-nya sama tweeternya akan kita pasang di bagian tengah yang tipe Exotec, dan yang Exotan itu nanti kita akan gunakan di bagian depan. Oke, yang amplifiernya kita akan percayakan pada Ground Zero Gadget PA4SQ. Jadi ini wattnya RMS-nya hampir 1400, jadi ini tenaganya besar sekali. Dan ini ada adjustable bias, jadi suaranya mau kita buat seperti yang power class A, atau kita mau main di safe aja, main di power class AB, bisa digunakan dengan adjustable bias. Jadi ini wattnya hampir 1400, dan ini powernya bertenaga ya, jadi suaranya clean, bisa dipakai buat mid range dan mid bass. Power kedua yang kita gunakan adalah Gadget Uranium. Jadi ini RMS-nya hampir 900 watt. Jadi nanti kita akan gunakan ini untuk yang tweeter dan mid range. Jadi ini suaranya lebih vivid, lebih tajam. Jadi nanti kita akan gunakan untuk tweeter dan mid range. Jadi kita gunakan dua ampli, tipenya berbeda ya. Jadi yang Gadget PA 4SQ sama yang Gadget UA 4150. Tidak lupa juga nanti untuk ringnya, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, kita gunakan back ring bukan dari kayu, jadi kita menggunakan yang metal, jadi lebih awet, lebih rigid. Dan ini nanti kita akan pasangkan di semua speaker di bagian woofernya, jadi semuanya akan menggunakan yang back ring metal. Terakhir juga tidak lupa adalah kabel, juga kita harus gunakan yang bagus, jadi kita nanti gunakan yang tipe interlude untuk bagian RCA-nya, terus kabel speaker juga interlude. Nanti yang kabel powernya juga kita akan gunakan yang interlude tapi yang 4 AWG. Jadi karena wattnya udah besar, ampernya besar, kita gunakan kabel yang lebih besar untuk hasil suara yang maksimal. Oke, terakhir sub. Subwoofer kita gunakan Ground Zero juga. Jadi tipenya ini adalah yang Gadget UA10SQX. Jadi ini 10 inch, double coil, 2 ohm 2 ohm. Ya, jadi 450 watt. Nanti kita akan tanam di box belakang. Jadi prosesnya jangan lupa nanti ditonton di YouTube channel kami atau di Instagram kami di kartensaudio.jakarta. Semua proses, semua instalasi, dan nanti hasil suaranya akan kita posting.
Oke, udah semua. Jadi jangan lupa tonton terus video kami di channel YouTube Cartens Audio dan cartensaudio.jakarta. Thank you for watching, stay safe and stay healthy. Halo semua, jadi tim kami sudah selesai menginstalasikan sistem di Toyota Alphard tipe G ini. Jadi kita sudah selesai menginstalasikan semua komponen, yaitu mulai dari speaker, peredaman, kabel, terus customization untuk baffle tweeter, mid-range-nya juga, beserta rak ampli dan box subwoofer. Jadi kita sudah selesai mengerjakannya. Jadi kita akan sekarang akan melihat hasil instalasi di mobil Toyota Alphard tipe G ini. Oke, kita akan mulai dari speaker. Nah, speaker kita tadi depannya menggunakan two-ways. Jadi untuk dudukan tweeternya ada di bagian depan. Jadi udah kita bikinin custom, nanti ada footage-nya untuk penempatan instalasi tweeternya. Terus juga instalasi woofer di bagian pintu juga nanti ada footage-nya. Nah, ini peredam dua lapis, jadi bagian dalam dan bagian tengah. Terus absorber juga di bagian pintu, jadi total 3 lapis dengan menggunakan bahan vibrofilter dan silent coat. Untuk mid bass depan kita menggunakan speaker Dyne Audio, tipenya adalah Esotan, jadi nanti depan menggunakan two-ways, belakang menggunakan three-ways. Oke, kita akan lihat instalasi amplifier dan box subwoofernya. Kalau dilihat begini, semuanya kelihatannya orisinil ya, jadi tidak ada penambahan komponen apapun di bagian belakang. Nah, di belakang ini juga ada ban serep, jadi apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak, kita lihat sekarang. Ini akan kita buka. Oke. Nah, kelihatan sekarang semua amplifiernya. Terus ada 2 amplifier, yaitu Gadget PA4SQ. Kita gunakan untuk speaker depan, speaker bagian tengah, dan Gadget UA-nya kita gunakan untuk bagian subwoofer dan speaker bagian depan. Terus di sini juga ada box spring untuk menjaga kabel untuk ke power. Jadi dari depan aki kita tarik kabel baru, jadi tidak ada tambahan atau cutting di kabel-kabel orisinil mobil. Jadi semuanya kita wiring baru. Ban serep juga masih bisa digunakan, jadi nanti tinggal diangkat aja. Ban serep ada di bawah sini, jadi semuanya masih berfungsi dengan normal. Subwoofer kita gunakan yang 10 inci, jadi ini adalah Ground Zero uranium. Jadi kita gunakan yang 10 inci dengan box seal, jadi sekitar 20 literan, kita buatan box seal di dalam sana. Oke, sekarang kita akan lihat posisi speaker di bagian pintu tengah dan head unit tambahan yang kita tambahkan di bagian konsul, tapi belum rapi, semuanya masih tergeletak, jadi nanti akan kita rapikan di bagian konsul. Oke guys, jadi di sini kita tambahkan satu buah head unit dari Sony, yaitu yang RSX GS9. Ini adalah high-res multimedia player. Jadi dia punya double slot USB, terus ada USB DAC juga, ada auxiliary mini jack 3,5 inci, 3,5 mili. Terus USB, ada USB belakang juga, USB port di sini. Fitur Bluetooth-nya juga ada, jadi bisa langsung dipakai buat streaming semua file-file high-res. Dan ini juga udah support bisa baca SSD atau hard disk. Nanti untuk processing suaranya kita gunakan prosesor dari Ground Zero. Jadi ini adalah Gadget DSP 48X, jadi 4 channel input dari Sony. Terus yang OEM juga masih masuk ke sini, jadi semuanya proses dari Sony dan Ground Zero DSP. Head unit Sony ini akan kita rapikan di bagian konsol sini. Nanti kita akan setting dulu, proses tuning dulu semuanya. Nanti kalau udah rapi baru kita rapikan ke dalam sini. Jadi untuk penempatan prosesor dan head unit kita tempatkan di bagian konsol belakang, karena ini fokusnya di bagian penumpang bagian tengah. Jadi nanti all seat bisa, terus middle seat juga bisa dioptimalisasi dengan bagus. Oke, head unit standar juga masih berfungsi semua. Semuanya nanti diproses di Sony dan Ground Zero prosesor. Untuk speaker tengah, woofernya standar, di tempat standar. Kita gunakan yang Dyne Audio juga, sama dengan yang bagian depan. Tapi ini adalah tipe yang lebih tinggi, yaitu yang Exotec 3-ways. Terus untuk mid range-nya kita tempatkan di sini dengan custom baffle di sini. Yang aslinya kita cabut, kita gantikan dengan dudukan baru, dan tweeter kita tanam di bagian pilar B.
Jadi ini rapi, semuanya sistemnya adalah 3-way. Oke, semua sudah, depan 3-ways, terus amplifier di belakang. Habis ini kita akan proses tuning semua. Jangan lupa ditonton video YouTube kami untuk hasil suara dan proses instalasinya. Thank you for watching, stay safe and stay healthy. See you soon on another video. Bye bye.